Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah bi khair ya. Taib. Nah, pada pelajaran hadis hari ini kita akan membahas mengenai hadis arba'in yang keempat, yaitu tentang amal itu tergantung penutupnya. Nah, kalau hadis pertama kemarin kita membahas tentang amal itu tergantung niatnya, sekarang kita akan membahas tentang amal itu tergantung penutupnya. Nah, sebelumnya bisa dibuka dulu bukunya halaman 28. Kita baca hadis dulu ya. An Abi Abdirrahmani Abdillah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala Haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-shadiqul masduq. Inna ahadukum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dzalika thumma yakunu mudghatan mithla dzalika thumma yursalu ilaihil malaku fayanfukhu fihi ruha wa yu'maru bi arba'i kalimatin bikatbin rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun fallahilladzi la ilaha ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihil kitabu fayamalu bi amali ahlin nari fayadkhuluha wa inna ahadukum la ya'malu bi amali ahlin nari hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihil kitabu fayamalu bi amali ahlil jannati fayadkhuluha. Nah, artinya dari Abdurrahman Abdul bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kami, dan beliau adalah orang yang jujur dan terpercaya. Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptanya di perut ibunya sebagai setetes mani selama 40 hari, kemudian berubah menjadi setetes darah selama 40 hari, kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari, kemudian diutus kepadanya seorang malaikat, lalu ditiupkan padanya ruh, dan dia diperintahkan untuk menetapkan 4 perkara, menetapkan rizkinya, ajalnya, amalannya, dan kecelakaan atau kebahagiaannya. Demi Allah yang tidak ada ilah selainnya, sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli surga hingga jarak antara dirinya dan surga tinggal sehasta. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan, dia melakukan perbuatan ahli neraka, maka masuklah dia ke dalam neraka. Sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli neraka hingga jarak antara dirinya dan neraka tinggal sehasta. Akan tetapi setelah ditetapkan baginya ketentuan, dia melakukan perbuatan ahli surga, maka masuklah dia ke dalam surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, apa sih maksud dari hadis ini? Maksud dari hadis keempat ini apa? Nah, kandungan hadis yang pertama, kita membahas perawi hadisnya dulu. Orang yang meriwayatkan hadis, dia adalah Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Nah, dia adalah bapaknya Abdurrahman, namanya Abdullah bin Mas'ud. Nah, dia ini seorang sahabat seniornya Rasulullah. Beliau juga termasuk orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Beliau juga seorang ahli Quran dari kalangan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah pernah menyebutkan dalam hadis bahwa
Abdullah bin Mas'ud ini adalah seorang yang ahli Quran. Nah, di dalam hadis ini tadi Abdullah bin Mas'ud menegaskan bahwa Rasulullah adalah as-shadiq al-masduq, yang benar lagi dibenarkan perkataannya. Nah, Abdullah bin Mas'ud ini sengaja menyebutkan hal seperti ini, yaitu yang tadi, yang benar lagi dibenarkan perkataannya, karena yang akan beliau sampaikan ini adalah sebuah hadis yang berisi tentang hal-hal gaib. Nah, kalau tidak disebutkan kata-kata as-shadiq al-masduq, ditakutkan orang-orang yang tidak mempunyai iman, orang-orang yang pemahamannya kurang benar tentang Islam, bisa jadi menolak hadis ini. Kemudian kandungan hadis yang pertama, terdapat dalam kalimat inna ahadukum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dzalika thumma yakunu mudghatan mithla dzalika. Penciptaan manusia dalam perut ibunya ada 4 fase. Fase pertama yaitu fase sperma. Dia berupa nutfah, berupa air yang sedikit. Nah, nutfah ini tadi berada dalam rahim ibu selama 40 hari. Selama 40 hari dia berbentuk nutfah atau sperma. Kemudian setelah berbentuk nutfah tadi, dia masuk ke fase kedua, yaitu berubah menjadi segumpal darah. Nah, ketika berbentuk menjadi segumpal darah, dia berada di rahim ibu selama 40 hari. Kemudian dia berubah lagi menjadi segumpal daging. Sama, selama menjadi segumpal daging, dia berada di rahim ibu selama 40 hari. Nah, setelah tadi 40 hari berupa nutfah, 40 hari berupa darah, dan 40 hari berupa daging, kemudian fase yang terakhir adalah peniupan ruh. Peniupan ruh ke dalam segumpal daging tadi dan berubah menjadi sebuah janin. Kemudian kandungan hadis yang kedua, sebelum 4 bulan janin tidak dihukumi sebagai manusia hidup. Seandainya ia gugur sebelum genap 4 bulan, dia tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak disolatkan karena belum bisa disebut sebagai manusia. Jadi ketika tadi masih berupa nutfah, masih berupa segumpal darah, masih berupa segumpal daging, pokoknya masih belum 4 bulan. Masih belum 4 bulan, dia tidak bisa dihukumi sebagai manusia. Jadi kalau dia sudah gugur, tidak perlu disolatkan, dimandikan, atau dikafani. Nah, kemudian kandungan hadis yang ketiga, setelah 4 bulan, roh ditiupkan dan berlaku baginya hukum sebagai manusia. Nah, setelah 4 bulan tadi sudah berbentuk menjadi daging, ditiupkan ruh kepadanya dan itu berlaku baginya hukum manusia. Kalau dia meninggal ketika sudah 4 bulan ke atas umurnya, dia wajib untuk dimandikan, dikafani, dan disolatkan. Kemudian kandungan hadis yang keempat, terdapat pada kalimat summa yursalu ilaihil malaku fayanfukhu fihi ruh. Allah menugaskan kepada malaikat untuk mengurus rahim ibu. Jadi setelah tadi selama 120 hari, selama 40 hari menjadi nutfah, 40 hari menjadi segumpal darah, 40 hari menjadi segumpal daging, Allah memerintahkan malaikat untuk turun ke dalam rahim ibu untuk meniupkan ruh di dalam rahim itu. Nah, dan dia sudah bisa dihukumi sebagai makhluk hidup, yaitu manusia. Nah, kemudian kandungan hadis yang kelima. Di sini seorang malaikat diutus untuk meniupkan ruh, kemudian diperintahkan untuk menuliskan 4 perkara, yakni yang pertama, perkara tentang rezekinya, kedua, tentang amalannya, ketiga, tentang ajalnya, yang keempat, apakah dia
akan hidup bahagia atau dia akan hidup sengsara. Jadi tadi ketika ruh ditiupkan oleh malaikat atas perintah Allah, malaikat juga menuliskan 4 perkara, 4 takdir yang akan terjadi pada janin ini, 4 takdir yang akan terjadi pada manusia ini. Nah, apa aja takdir tentang rezekinya selama hidupnya, tentang amalannya, tentang ajal atau kematiannya, dan tentang apakah dia akan bahagia atau dia akan sengsara. Nah, tentu saja takdir-takdir ini sebelumnya sudah dicatatkan Allah 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi di Lauhul Mahfud. Jadi 4 perkara ini sebenarnya sudah dicatatkan oleh Allah. Kemudian ini ketika ruh ditiupkan dicatat kembali, ini sebagai penjabaran atas takdir yang sudah ditulis Allah 50.000 tahun sebelumnya. Dan ini penjelasan ulangnya. Ini juga termasuk takdir. Takdir ketika ruh ditiupkan sekaligus dicatat takdir-takdir ketika dia akan menjadi seorang manusia. Kemudian kandungan hadis yang keenam, menjelaskan hikmah Allah dan bahwa segala sesuatu di sisinya memiliki ajal yang telah ditentukan dan tertulis dalam kitab, tidak didahulukan dan tidak diakhirkan. Jadi ini mempunyai hikmah bahwa semuanya, segala sesuatu ciptaan Allah itu memiliki ajal yang sudah ditentukan dan sudah tertulis dalam sebuah kitab. Nah, kemudian kandungan hadis yang ketujuh yaitu manusia itu wajib senantiasa dalam kekhawatiran dan ketakutan. Nah, di buku halaman 31 ada hadis, ada seorang yang beramal dengan amalan ahli surga, sehingga jarak antara dirinya dengan surga hanyalah tinggal 1 hasta. Tapi catatan takdir mendahuluinya, lalu ia beramal dengan amalan ahli neraka, sehingga akhirnya dia masuk neraka. Maksudnya apa? Dari poin nomor 7 ini maksudnya bagaimana? Nah, ini ada kaitannya dengan hadis riwayat Bukhari dan Muslim ini. Ada seorang yang melakukan amalan penghuni surga hingga terlihat oleh manusia menjadi penghuni surga, padahal ia termasuk penghuni neraka. Sebaliknya, ada seorang yang melakukan amalan penghuni neraka hingga terlihat oleh manusia, ia menjadi penghuni neraka, padahal ia adalah penghuni surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, kita ambil contoh ya. Kita melihat fulanah. Masya Allah dia ibadahnya luar biasa, sholatnya, zakatnya, sedekahnya, dia berhaji, dia berumroh, pokoknya Masya Allah ibadahnya terlihat sangat bagus. Nah, tapi kita tidak ada yang tahu bagaimana amalan batinnya. Bagaimana ketika dia melakukan ibadah yang luar biasa itu, ibadah yang sangat bagus itu, bagaimana dengan kondisi hatinya? Apakah dia ikhlas? Kita tidak tahu. Bisa jadi dia kelihatannya si fulanah Masya Allah ibadahnya bagus, tapi ternyata dalam hatinya dia berniat dengan melakukan amalan ini, dengan ibadah yang bagus ini supaya dipuji orang lain, supaya kelihatan orang yang sholih, supaya kelihatan orang yang alim. Nah, ketika dia melakukan amalan yang luar biasa tapi dia niatnya hanya untuk dipuji orang lain, nah ini termasuk kesalahan-kesalahan yang tidak tampak, yang tidak terlihat oleh manusia lain. Nah, ini bisa menjadi seseorang itu tadi menjadi seorang yang su'ul khotimah, yaitu bisa membuat dia masuk ke dalam neraka. Karena tadi dia melakukan amalan yang kelihatan orang lain itu Masya Allah, tapi setelah dilihat di hatinya, dia melakukan amalan-amalan itu hanya untuk dipuji-puji orang lain. Ya, nauzubillahi min zalik. Contoh lain ya, ini pada zaman Rasulullah. Nah, dalam sebuah peperangan melawan orang musyrik, di antara sahabat beliau ini ada seorang sahabat yang terlihat pemberani dalam medan perang. Dia begitu gagah berani dan mahir dalam pertempuran.
sangat lincah. Sampai-sampai ada sahabat lain yang mengatakan, hari ini tidak ada seorang yang tampil lebih baik daripada si fulan. Nah, jadi sahabat Rasulullah tadi kelihatannya tuh Masya Allah gagah berani dalam peperangan ini. Kemudian Rasulullah menjawab, ketika mendengar perkataan sahabat tadi, Rasulullah menjawab. Rasulullah mengatakan bahwa orang ini adalah penduduk neraka. Kemudian setelah mendengar pernyataan Rasulullah tadi, sahabat yang memuji sahabat yang lain tadi kemudian mengikutinya, mengikuti sahabat yang tadi terlihat gagah berani dalam medan pertempuran. Diikuti, setelah dia diikuti, dia melihat orang sahabat tadi yang tengah dalam pertempuran ini, orang yang dalam pertempuran ini dia mendapatkan luka yang sangat parah dan dia tidak mampu untuk menahan sakit karena luka itu. Maka akhirnya dia memutuskan untuk bunuh diri dengan cara menusukkan pedang ke tengah-tengah dadanya. Nah, ketika melihat apa yang terjadi ini tadi, sahabat yang tadi memuji orang yang dibilang tadi gagah dalam perang ini tadi, kemudian dia kembali ke Rasulullah dan mengatakan, aku bersaksi bahwa engkau adalah benar-benar Rasulullah SAW. Kemudian sahabat ini bercerita kepada Rasul tentang apa yang beliau lihat di medan tempur. Nah, seperti itu. Seperti yang diceritakan Rasulullah ini. Ketika dia terlihat gagah dalam perang, tapi nyatanya di tengah-tengah perang dia tidak kuat menahan luka-luka peperangan ini. Kemudian dia nekat untuk bunuh diri dengan menusukkan pedang di tengah-tengah dadanya sampai dia meninggal. Nah, begitu. Begitu juga sebaliknya. Orang-orang yang kelihatannya, contohnya kita melihat si Fulanah. Si Fulanah ini kelihatannya mengerjakan amalan-amalan yang buruk. Kelihatannya tidak ada amalan baik yang dia kerjakan. Sukanya berbuat dosa. Nah, tapi kita tidak tahu setelah dia melakukan dosa, bisa jadi dia sholat tahajud. Kemudian dia meminta ampun kepada Allah. Memohon ampun kepada Allah dengan menangis terseduh-seduh, bertobat kepada Allah. Nah, ketika dia bertobat ini, dia dijadikan Allah sebagai orang yang husnul khotimah, memasukkan dia ke dalam surga. Yang tadi kelihatannya dia orang yang suka berbuat dosa, suka berbuat maksiat, tapi padahal dia setelah melakukan maksiat itu dia menyesal. Dia menyesal dengan perbuatannya, dia menangis terseduh-seduh, kemudian dia bertobat kepada Allah. Nah, pahala penyesalannya tadi, pahala tobatnya tadi ini mengalahkan dosa-dosa yang dia kerjakan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian kandungan hadis yang ke-8 di halaman 31. Tidak semestinya manusia berputus harapan, sebab ada kalanya manusia melakukan kemaksiatan dalam masa yang panjang, kemudian Allah memberi hidayah kepadanya sehingga dia mendapat petunjuk di akhir usianya. Nah, meskipun kita sudah ditetapkan amal kita, takdir kita, kematian kita, kita tidak boleh berputus asa. Kita harus senantiasa berjuang, tetap melakukan amalan-amalan kebaikan, karena tidak ada yang tahu. Bisa jadi di akhir hayat kita Allah memberikan hidayah, kemudian kita mendapatkan petunjuk di akhir usia kita dan kita bisa dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh berputus asa. Meskipun sudah ditetapkan takdirnya, kita harus tetap melakukan amalan-amalan ibadah sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah. Tetap melakukan amalan-amalan ibadah yang lain juga. Karena bisa jadi Allah nanti menurunkan hidayahnya dan kita mendapat petunjuk dan bisa jadi kita termasuk orang yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin.
Demikian pelajaran hadis pada hari ini tentang amal itu tergantung niatnya. Amal itu tergantung penutupnya, afwan. Semoga pelajaran hari ini bisa diambil hikmahnya dan bisa menjadi amalan kita dalam menuntut ilmu. Semoga bisa bermanfaat. Jazakumullah khair semuanya, solihah-solihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ditutup, tugas-tugasnya. Yang pertama, tugas kemarin, tugas menghafal. Yang belum menghafal dan mengirimkan tugasnya, segera dikirim tugas menghafal hadis yang ketiga. Nah, untuk minggu ini tugasnya yaitu pelajari kembali keempat hadis arba'in yang sudah kita pelajari. Dari hadis pertama, hadis kedua, hadis ketiga, dan hadis keempat. Kemudian buatlah video ceramah singkat aja 5 menit. Kemudian pilih salah satu hadisnya, mau hadis yang pertama atau hadis yang kedua atau hadis yang ketiga atau hadis yang keempat. Pilih salah satu aja, terus buat video ceramah singkat selama 5 menit. Nah, waktunya adalah 2 minggu dari sekarang. Terakhir pengumpulan tugasnya tanggal 4 Desember 2020. Dikirim ke link yang akan Ustazah share, insyaallah linknya akan Ustazah share hari Minggu. Jangan sampai salah kirim link ya. Nanti linknya akan Ustazah sesuaikan per kelasnya. Jadi jangan sampai salah kirim. Oke. Sekali lagi jazakumullah khair semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.